Indonesia. Kembali di lantai bursa pemirsa dan kami lanjutkan lagi perbincangan mengenai industri perbankan syariah bersama Bapak Aryawan Amin. Pak, kita lanjutkan lagi. Tadi Bapak mengatakan ada beberapa yang tidak efisien seperti itu untuk perbankan syariah. Kira-kira cara apa saja Pak yang harus dibenahi nanti ke depannya? Ya, jadi ke beberapa teman-teman itu cenderung kepada memisahkan ya transaksi syariah atau unit syariah ini dari induknya. Ya. Kalau saya berharap justru lebih integrated dengan induknya, ya. Dan jangan kita yang syariah ini, yang kecil ini, yang ditarget macam-macam oleh regulator, ya. Regulator yang punya otoritas, punya kekuasaan, seharusnya menargetkan kepada induk-induk perbankan untuk memperbesar syariahnya. Ya. Jadi bukan bank syariah mandiri yang ditekan, tapi bank mandiri yang harus diberi target. Bukan BNI syariah yang dibiarkan jalan sendiri, tapi BNI induk yang sudah besar yang harus diberi target oleh OJK atau BI. Apakah ini bisa dibicarakan Pak pada masa pemerintahan Jokowi JK yang nantinya akan bergulir pada Oktober mendatang? Bagaimana kira-kira? Kalau Jokowi JK saya berharap konsistensi kepada Trisakti. Ya. Politik yang berkedaulatan, ekonomi yang mandiri, dan budaya yang berkepribadian. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kemandiran ekonomi, saya simpel saja. Anda mau pakai cara bangsa Anda yang sudah ribuan tahun berbagi hasil, atau Anda mau pakai cara orang lain yang berdasarkan bunga berbunga. Ya, itu satu. Ya. Bukan budaya kita adalah keuangan bunga berbunga. Budaya kita adalah budaya bagi hasil. Nah, dalam sisi lain, saya berharap dari Jokowi, ya didorong secara transaksinya membesar, macam-macam, tapi dengan prinsip yang integral. Jangan kita dikotomikan antara perbankan konvensional yang sudah besar dengan perbankan syariah yang masih kecil. Ini jadi telur di ujung tanduk. Tapi apakah akan ada negosiasi lagi Pak, misalnya dengan otoritas jasa keuangan seperti itu untuk kembali mempermudah cara bank syariah agar berjalan dengan mulus, tidak dipatok target-target yang begitu besar? Saya pikir kita harus membesarkan transaksi syariah ya. Tapi jangan dalam paradigma, dalam pemikiran bahwa transaksi syariah itu hanya boleh dijalankan oleh bank syariah. Ya, ada banyak cara lain. Ya. Transaksi syariah itu seharusnya boleh berjalan di bank manapun juga. Ya. Makanya saya lebih cenderung kepada membiarkan unit usaha syariah itu tidak dilepaskan dari bank induknya yang konvensional. Ya. Tetapi dibesarkan dari dalam. Ya. Dalam hal lain terkait tentang masalah likuiditas tadi, terkait dengan jaringan untuk mendapatkan dana murah. Ya. Kalau sebagai bank sendiri dengan modal yang terbatas, dia harus membuka cabang baru, dia harus mengejar modal, dia harus bersaing dalam pembiayaan padahal pembiayaannya mahal. Ya. Ini Anda mendikotomikan antara transaksi syariah dengan transaksi konvensional. Baik, ini cukup sulit untuk persaingan antara konvensional dan syariah. Dia ditekan oleh induknya sendiri. Mohon maaf ya, saya di Bank Jabar dulu BJB Syariah, ya, nggak ada itu support dari BJB, ya. Dan ini berlaku bukan hanya di satu bank BJB, di semua bank-bank induk yang sudah melepaskan syariahnya. Baik, ini perlu diperhitungkan lagi oleh otoritas. Ya, bahkan dilihat sebagai saingan. Baik, betul sekali. Pak Aryawan, kira-kira dengan risiko-risiko yang ada saat ini, perlambatan ekonomi, baik juga tekanan dari luar sana sini seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana strategi untuk memperkuat dari kinerja perbankan syariah dalam negeri? Ya, industri syariah di Indonesia adalah sifatnya lokal. Ya. Jadi dalam satu sisi kita sedih bahwa IMF cuma bicara dengan Dubai dan bicara dengan Malaysia. Tapi di satu sisi kita juga harus bangga ya, bahwa kita tidak perlu berpikir internasional terlalu banyak dalam konteks ekonomi syariah. Because this is the market. It's 200 million people who profess to be Muslim. Jadi saya lebih cenderung memang nggak usah kita PR ke luar negeri, ke London segala macam lah. Percantik saja diri kita sendiri dari dalam. Baik. Nanti yang ngelamar banyak. Baik, jadi perbaiki dulu dari diri sendiri seperti dari dalam ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Aryawan atas perbincangannya bersama kami dan selamat sore Pak. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi.